Nah, Ya. sekarang mana Bible yang kayak gitu Sekarang deh? iya. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya gitu. Iya, malaikat. Mana tuh? Mana tuh? Di mana tuh ya? Itu apa tuh suara toko-toko Ustadz Sugi tuh? Tok, Iya. tok, 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 tok. Iya, ada tukang di sini. Di mana tuh ya? Kayak mana kok? Kayak mana kalau itu tugasku mencari, nanti kelamahan kali. Iya, iya, iya. Berarti PR ya, gimana PR? Gak apa-apa, biar dia tanya sama apanya kan? Siap. Kan aku kan nanti gampang-gampang aja aku naik ke rumah kalian. Ngapain kita malu-malu ya kan? Iya. Jangan dong kita malu. Kan bukan hanya itu aja yang mau dipelajari di dalam kebenaran ini. Bang Jibril, Kemudian yang namanya Bang Esau dinaikkan Bang Jibril. status Saya nggak bisa naikkan. Tuhannya Bu Darmi sama dengan malaikat statusnya, Tapi ada karena satu sama-sama data ya. nggak diciptakan. Ada satu data mau kutunjuk Bu Darni. Ini Satu data saya izin turun aja, Bang Hendy Salebes mau naik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi Janganlah Bang Jibril Saya orangnya standby aja di lembut. bawah, saya standby. Janganlah, jangan turun Bang Jibril. Bang Jibril ini Aku moderator saya, terpesona Kak Denny. dengan Jadi- suaramu. Bang Derni, Bang Jibril itu enak dengan ada suaranya Bang lembut. di sini jadi nggak terus support lagi. Bang Jibril ini moderator saya, makanya. Bang Jibril, Bun. kok turun Bun. Bang Jibril? Aduh. Bunda, Oh. Bunda Darni sedikit, Apa? Bunda. Tadi Ya. Bunda kan mengangkat si Ananias, yang katanya Ananias itu yang menemui Paulus, toh. Ketika Ananias lah yang menyampaikan ke Paulus bahwa kau ini dipilih Tuhan, toh. Kau dipilih Tuhan, yaitu kan Ananias. Nah, tapi di sini diceritakan Ananias menempeleng nih, menyuruh menempeleng si Paulus nih. Imam Budara besar mundur, Lanjut. ngapain mundur lagi? Jangan, iya, jangan dulu ke situ. Kenapa mundur? Ini udah Nah, membuat sebentar. malaikat, Ustaz, ngapain? enggak, Ustaz, sedikit aja, baru saya selesai. Saya cuma menyampaikan tadi kan dia ke Ananias, percaya kepada Ananias karena Ananias lah yang menemui Paulus katanya ini kok dipilih Tuhan. Padahal di sini Ananias ini menempeleng si Paulus. Ananias, tetapi membesar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ini Ananias yang kebanggakan Bunda. Lanjut. Cuma itu. Iya, Ananias itu memang kan sudah itu kan udah pesuruh umat Allah. Makanya kan tunggu. Udah jangan ditanggapi malaikat mana? Nggak ada datanya Pak D. Udah dia ngaku nggak ada datanya. Nah, kalau Bukan nggak ada datanya berarti bukan, Tuhannya Bu Darmi bukan. statusnya sama dengan malaikat. Salah, bukan begitu. Di sini banyaknya keterangannya. Contoh, dengar ya. Contoh ya ini ya. Di dalam Alkitab, malaikat diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus dan disebut sebagai messengers, sudah divine messengers atau makhluk ilahi, utusan Tuhan. Malaikat digambarkan sebagai makhluk roh tanpa Itu tubuh, pernyataan jasmani. orang. Iya, Kita butuh yang ayat, memiliki Bu. kepribadian. Tunggu Pak, Alkitab menyebut malaikat lebih dari 100 kali di perjanjian lama. Netizen, kita dan juga kan bisa 175 menyampaikan kali sesuatu. Ini di netizen perjanjian kopla baru. juga kalian. Dan disebut dalam Kembali ke 34 malaikat, kitab. nggak ada yang larang. Iya, Silakan, dari Bunda. kitab Kejadian hingga Wahyu gitu. Nah, baru orang lain baru dituliskan lagi di sini, malaikat adalah Doktor salah Ahmad satu terakhir ya. makhluk ciptaan Tuhan yang sering disebut-sebut dalam Alkitab suci. Malaikat disebut sebagai makhluk yang benar ada, diciptakan oleh Tuhan. Dalam kitab suci agama Kristen, Alkitab banyak disebutkan kata malaikat. Itu apa perkataannya, pernyataan. Nah, aku mencari-cari di mana datanya. Matius ini kitab apakah? Kalau Matius 13 ayat 39 apa? Dalam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Atau gini aja lah, nanti terlalu lama. Ini tugasku, ku cari dulu nanti ayatnya. Persis Allah menciptakan malaikat. Kan itu yang kalian minta ya kan? Itu tugasku satu. Ya, sementara nyerah dulu ya. Nah, Iya, menyerah. Gak apa-apa, Oke, aku sip, gak malu. mantap. Memang belum dapatku, kan gitu Pak. Ya udah, silakan dilanjut. Lanjut, yang lain. Soalnya tadi di dalam apa tadi Matius Oke, saya sapa dulu ya. Kak Derni, 22 ayat 30. Oke. saya sapa dulu Bang Esau. Selamat siang.
Selamat sore, Bang Esau. Lembut Iya. kali Bunda. Ya, selamat sore. Iya, saya sekarang model lembut semenjak ada saudara-saudara kita. Bunda Nora lembut sedikit dong, jangan terlalu ganas, kasihan hotennya pada kabur. Gitu. Oh, Bang Esau, ada suara anak-anak, saya mute dulu ya Bang Esau ya. Jauh dulu dari perangkat. Oke. Iya, saya dibilang lembutlah Bunda Nora. Nanti hoten-hotennya pada kabur. Saya kalau lembut, ya mereka langsung memuncak gitu ya. Kayak, aduh, jangan saya katakan birahi. Di sini ada guru saya. Solo, jangan cari orang Medan. Mana ada orang Medan lembut? Cari orang Solo sana. Orang Solo itu ya kalau rumahnya kebakaran, selesai teriak baru rumahnya baru ditolong orang. Habis ya? Allah, Kebakaran. rumahku kebakaran. Nambah habis orang baru datang. Oi, Bunda. Ya Tahu Bunda. nggak kalau Bunda lembut kayak orang Nafsu. Kalau Bunda Kayak orang nafsu. lembut, kayak Nafsu. orang Nafsu. kalau Bunda lembut. Siapa nih yang noise? Ada yang noise ya? Bunda Nora jadi diri sendiri aja. Saya dari diri sendiri kalau memang mereka sudah membangkitkan sedikit kegairahan saya ya. Jadi gitu ya. Saya sapa dulu Rence Sri. Selamat sore Kakak Rence. Kakak Rence. Halo. Kakak Rence. Kakakku. Sore. Iya, agama apa Kak? Saya agama Kristen. Oh iya, Kak Rence ya silakan. Ada yang mau ditanyakan Kak? Saya cuma mendengar aja. Tadi kan saya baru masuk gitu mendengar-dengar. Oh iya. Ah. Enggak, kalau Kakak mau bertanya enggak apa-apa. Masya Allah di sini ada guru-guru kita juga ya yang bisa menjawab. Saya kok jadi memang seperti ini Ustadz Sugi ya. Saya kok jadi kayak nggak betah kali saya ya. Ya meronta-ronta jiwa kebatakan saya gitu loh. Saya selalu bilang, anak saya aja sampai heran dibilang gini, Mak, kok tumben Mama kayak agak sedikit lembut. Biasanya Mama kayak gitu ya kan. Aduh. Ya Kak Rence silakan kalau mau bertanya atau kami yang bertanya gimana? Atau kita ke tema aja, Yesus tidak ada kuasa gimana? Iya, itu mantap itu. Ya, kalau misalnya ikut tema Yesus tidak ada kuasa, setahu saya Mbak, Iya. Yesus itu punya kuasa, mukjizat gitu. Oh, mukjizat saya akui memang yes. Semua nabi-nabi utusan Allah itu diberikan Allah itu mukjizat untuk menyatakan kemuliaan dari Tuhan pencipta, bahwa ada Tuhan yang patut dan layak disembah, bukan sembahan kepada manusia. Ya silakan. Silakan. Apakah mukjizat itu sama dengan kuasa, Kak Renci? Kak Rence. Ya bentar Mbak. Iya, saya bisa menjelaskan ya, mukjizat sama Iya. kuasa itu sama Mbak. Oh sama, oke. Iya. Kuasa yang dimiliki Yesus ini kuasa seperti apa Kak Rence? Kuasa itu yaitu yang kita percaya dengan iman. Kalau kita percaya dengan kuasa Tuhan, itu pasti Iya. terjadi bagi hidup kita. Bukan maksudnya kuasa yang telah, kan Yesus dikatakan telah diberikan kuasa kepadaku, kuasa di surga dan di bumi. Nah kuasa yang di bumi ini apa yang dimiliki oleh Yesus? Kuasa yang ada di bumi yang dikasih Tuhan itu yaitu bagi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Iya, kuasanya seperti apa gitu loh. Kayak begini ya. Bukti nyatanya apa dia Iya, berkuasa? kayak Jokowi Allah berkuasa, dia jadi presiden di Indonesia, ya kan? Ya benar. Nah seperti itulah kuasa kayak Kuasanya gitu, itu apa? menyelamatkan orang-orang yang terjatuh, dia sehingga dia diselamatkan menjadi yang benar gitu. Itu masih janji caleg, belum ada kenyataan. yang nyata. Yang nampak gitu loh, begini loh Yang contohnya. nampak. Apa sih kuasa Contoh. Tuhan kamu?
Allah Contoh, ini saya menciptakan kasih langit dan contoh. bumi. Tuhan Ya, silakan, memberi Ustaz. kuasa kepada Musa. Musa mampu membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Firaun. Mesir. Nah, kayak gitulah. Contoh nyatanya apa? Hidupkan orang mati. Itu mukjizat. Ya, termasuk kuasa itu. Apa ada lagi rupanya manusia bisa? Kecuali muridnya Petrus ya. Oke, saya Menghidupkan orang jelaskan ya. mati. Ada, Bu. Elisa menghidupkan orang mati. Bahkan lebih hebat lagi Elisa. Tulangnya Dan bisa akan- menghidupkan orang mati. Di mana ada ayat ditulis di dalam kitab suci bahwasanya semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Tunggu dulu, jangan lari dulu. Itulah Ini kan kuasanya. tadi Anda membahas tentang menghidupkan orang mati. Anda Yes. bilang tidak ada, ternyata ada. Elisa, Elia Iya. menghidupkan orang mati. Nah, sekarang tadi kan teman-teman Islam mengatakan apa kuasa Yesus? Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus Akui untuk dulu, menghakimi. jangan loncat Aduh. dulu. Anda Itu tadi dia. mengatakan mana ada orang Ya. menghidupkan orang mati selain murid Yesus. Saya tunjukkan Elia Ada, dan Elisa. tapi Ya dalam kan, nama bagaimana Tuhan. dengan itu? Iya, tapi dalam nama Gagal Yesus, kan? Gagal kan yang Anda ini kan? Iya. Nah, gagal. Kan hanya itu mujizatnya, Pak. Apakah manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus? Ada ayatnya lagi? Mengenai hal itu, ya. Itulah kuasa Yesus. Aduh, di sini agak berisik ya. Iya, Lainnya. Iya, Ya, Bang. lainnya. Saya sapa dulu. Izin saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Ya, Ini Bang Halo Handi. Roma. Selamat datang Roma. Iya, selamat siang Bang Esau. Bang Esau ini yang salah satu Kristen yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Tapi Bang Esau lagi noise di situ, Bang Esau. Kalau ada suara anak-anak ini di live-kan di YouTube, nanti takutnya mengganggu. Kalau udah agak tenang, Itu sedikit ya mengenai ini saya agak sedikit aja nanti ditanggapi silakan. Mengenai pengadilan itu, Yesus mengadili bersama dengan 12 muridnya. Jadi bukan cuma Yesus sendiri. Ya. Nanti bisa dicari itu ayatnya itu. Iya Pak, mereka itu wakil Yesus saja, tetapi penguasanya itu dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Ada dikatakan wakil, Ibu, jangan nambah-nambah. Dengar Bapak. Kamu akan duduk bersama aku Ya. mengadili 12 Ya. suku Israel itu enggak ada Ya. itu Enggak ada wakil-wakil, Iya, jangan ditambah-tambah. karena Tempat saya mereka berisik itu kali ya. Lanjut. mengikut Yesus, maka ikutlah mengadili. Pengikut Yesus ikut mengadili nanti. Gitu dia dong. Oh. Itulah kuasa Yesus. Ya, akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Mana ada para nabi berani berkata seperti itu? Adakah ayatnya? oke, sebentar Kak Denny. Ada. Ini Bang Handi nggak ada ngomong. Ini Bang Handi beneran ya? Bang Handi, halo, assalamualaikum, Bang Handi. Oh, Bang Handi lagi standby dulu. Iya, Bang Esau silakan. Tadi mau bicara, tapi usahakan Bang jauh dari anaknya Bang ya. Nanti kita tiba-tiba rungkat. Ya, Ya, silakan ya. Bang Esau. Ya, baik, saya mau nanyakan kepada Ustaz Sugi dan Pak Juma mungkin ya, tentang beberapa tafsir dari yang merujuk kepada surat Yasin 20, di mana di situ Pak, cucunya ada suatu nangis, literasi Pak. informasi, ada informasi yang menyatakan bahwa ada versi Paulus dari informasi nama Paulus di dalam keislaman. Hanya itu sih. Apakah benar karena merujuk dari tafsir yang merujuk dari Yasin ke-20? Begitu aja, Pak. Menurut tafsir Ibnu Abbas. Bang Esau tolong di mute Bang Esau. Saya tadi tidak menangkap poin yang pertanyaan Bang Esau. Soal apa itu? Tapi di sini abang-abang kita, guru-guru kita lagi mute pula nih. Bang Handi mute, Ustadz Sugi mute. Gimana Bunda? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Baru nyimak. Ya, Berjelas berdasarkan Bang, pertanyaannya. Ya, berdasarkan di surat Yasin 20
di situ ada dikatakan sebuah tafsir dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ada 3 utusan yang memang diutus oleh Isa Al-Masih untuk Kayaknya dijawab nanti sama Bang Jibril ya. Bang Jibril minta naik sebentar. Dari salah satunya itu ada yang namanya Paulus begitu. Hanya itu sih. Apakah benar? Menurut tafsir Lah, tersebut? namanya juga tafsiran, Bang. Namanya juga tafsiran. Tafsiran itu kan Itu pendapat manusia. Ibnu Katsir itu dibaca dari tafsir berikutnya itu sebenarnya Ibnu Katsir itu hanya mengutip dari pernyataan seseorang, bukan pernyataan Ibnu Katsir sendiri, maka dibaca dengan benar tuh. Ya. Itu hanya mengutip, bukan pernyataan dari Ibnu Katsir. Bang Jibril silakan kalau mau dijelaskan. Bang Jibril silakan Bang Jibril. Siap. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tunjukin aja ya. Mudah-mudahan Pak Eso bisa buka ya. Pak Eso bisa ini nggak? Bisa lihat nggak? Iya Pak. Iya. Iya. Itu ada di Ibnu Katsir Pak. Kitab nomor 6 part 5. Ini saya bukain aja untuk Bapak. Nih. Ini halaman 632 ya. Ini saya kedepanin aja. Nih. Ini scanan bukunya ya Pak ya. Ini scanan ya. Nah, di nomor 65-nya di halaman halaman berapa tadi? Ini surat 39 dia kan. Surat 39 sebentar. 36. Nah, di sini dan buatlah bagi mereka untuk nih yang 13 ya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan yang lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga di sini kan maksudnya. Nah, begitu dibaca tafsirnya Pak, ini original langsung dari Ibnu Katsir ya, juz 22. Nah, di sini disebutkan, ini saya udah tandain karena memang selalu ini saya tandain khusus buat Budarni karena selalu Budarni yang bawa ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab Al-Azhar, Wahab bin Munaib berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala, lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 rasul, yaitu Syadik, Syaduk, Syalum. Akan tetapi mereka mendustakan, diriwayatkan dari Buraidah bin Khasbin, Ikrimah, Qatadah, dan Zuhair bahwa itu adalah negeri Antokia. Habis itu ini ayat selanjutnya. Jadi di Ibnu Katsir yang kuat itu Syadik, Syaduk, Syalum Pak. Maaf. Jadi kalaupun Bapak mau lihat di internet, kalau dari yang Quran.com ya, yang di sini 13-14-nya, kalau saya buka tafsirnya, di sini juga disebutkan sebentar 14 ya. 14. Ini tafsirnya. Nah, di sini juga disebut Syadik, Syaduk, Syalum. Tapi ini bahasa Inggris. Nah, kalau mau nyari itu mesti ke bahasa Arabnya. Nah, di bahasa Arabnya di sini disebutkan. Ini saya translate aja ya. Bentar. Translate. Nah, ini. Namun jika ketiga rasul yang disebutkan dalam Al-Quran itu diutus penduduk Antokia pada masa lalu, kemudian pada zaman Kristus, di mana rasul-rasulnya kepada ini adalah kisah Kristus adalah lemah. Ini yang mungkin Bapak sebut ada apa namanya? Siapa tadi namanya? Paul ya? Bulus. Bulus. Lemah memang itu. Ini adalah lemah. Kalau dibaca itu ya begitulah Pak. Ya, tapi yang kuat ini Pak. Syadik, Syaduk, Syalum. Ini yang paling jelas sanadnya. Tapi itu ditafsir ya Pak, bukan di Al-Quran. Jadi itu, ya, jadi itu yang mengutus itu bukan Elohim ya, tapi Rasul Isa gitu kan. Yang kalau dari di Yasin ini Allah Pak.
Dan begitu, nah ini ceritanya kalau bapak baca tafsirnya secara keseluruhan dari 13, 14 sampai 24, itu ceritanya 3 orang yang dikirim ke Antioquia ini setelah mereka tetap menolak, habis itu dihancurkan kotanya, Pak. Jadi ini bapak, makanya kalau begitu saya buka tadi ini, di sini itu perumpamaan, Pak. Ini sama seperti cerita Nabi Lut atau Nabi apa ya di bapak ya? Lot ya, yang malaikat datang dan menghancurkan. Nah, ini, kalau bapak baca ayatnya, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Jadi ini perumpamaan, Pak. Jadi ayatnya itu perumpamaan. Ada 3 rasul yang dikirim. Nah, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan itu namanya Syadik, Syaduk, Syalum. Dan nanti dia ayat 24-nya kotanya itu dihancurkan. Sementara kita tahu kota Antioquia setelah Paul datang kan nggak dihancurkan. Jadi jelas nggak ada korelasinya ke cerita yang itu, Pak. Nah, kalau Habib sendiri itu dia seorang rasul apa seorang utusan Isa? Siapa? Siapa, Pak? Habib dan Paulus itu. Habib dan kalau Syadik, Syaduk, Syalum ini Rasul Allah, Pak. Kan tadi saya baca lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang Rasulullah, Pak. Tapi balik lagi tadi saya mesti tekan ini ya, ini perumpamaan, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Oh, baik. Jadi sebenarnya Kristen itu sudah ada di Antioquia saat itu ya, makanya ada utusan di sana gitu untuk nggak dijelaskan di sini, Pak. Ini nggak ada yang tadi saya bilang, Pak. Ini di ayat ini nggak dijelaskan bahwa ini memang untuk dari Isa Al-Masih dan seterusnya. Ini nggak diceritakan ini Rasul dari Isa, zaman Isa, itu nggak disebutkan, Pak. Coba Bapak baca surat Yasinnya aja dulu. Iya, baik. Ya, Bang Esau, karena nulis kami apakan ya, gantikan dulu ya Bang Esau. Gimana? Udah jelas Bang Esau bahwa itu tidak merujuk kepada Paulus, ya? Iya. Ya Bang Esau ya. Gimana? Ya, oke. Ya, silakan Mas. Karena ya saya cukup ini ya, karena ada satu tafsir itu ada Paulus versi Muslim menurut Ibnu Katsir. Dari hal ini ya saya menanyakan, karena yang saya pahami dari 3 orang itu adalah salah satunya Paulus dan Barnabas yang difahami saya memang jauh dari sebelum agama Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih itu wafat. Memang diutus ke Antioquia dari hal ini. Oke. Iya, tapi kan tadi saya udah bacain, Pak, dari kitabnya nggak ada, dan saya buka juga dari yang Arab Saudi punya, dan di situ pun disebut lemah. Dan untuk stop ini fitnah ini semua, Bapak baca surat Yasinnya aja, karena di ayat 23, 24-nya itu kotanya dihancurkan, sementara Antioquia kan nggak dihancurkan. Jadi ini nggak ada korelasinya ke Nabi Isa, Pak. Kalau yang di ayat 26-nya bagaimana itu? Kan di situ juga memang terjadi kepergian mereka ke sana. Ayat 26 ya. Bentar ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaummu mengetahui. Habis itu, dan kami tidak menurunkan kepadanya kaumnya sesudah ia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya, dan tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suatu saja. Maka ini di mana nih Pak korelasinya sama? Oh, jadi memang 24 maksud saya itu memang artinya itu adalah suatu hadis yang kurang tepat atau mungkin tidak sahih ya dalam pemahaman ini di dalam yang menyebutkan Saulus
Iya, yang menyebutkan nama Saulus itu diambil dari Israelite dan hadisnya dan penjelasannya lemah. Oh, jadi memang ini dari dasar hadisnya pun rekan-rekan juga tidak menganggap bahwa ini suatu pemahaman dari syariat yang benar. Iya, betul. Jadi itu hanya suatu diksi yang memang menjadikan suatu pemahaman bahwa ada versi Paulus dalam versi Muslim. Israelite, iya betul. Ya, jadi kalau pentafsir ini Pak, ini contoh ya Pak Esau. Jadi mereka pentafsir ini mereka mengutip dari yang paling lemah riwayat, dari yang paling bagus riwayatnya sampai yang paling lemah. Itu dicatat semua, tidak dihilangkan Pak. Assalamualaikum Bang Aryansyah. Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak izin ya, tadi udah dijelaskan kan tapi? Udah semua Bang. Saya dari data kita sama kan, yang dari Islam Web juga kan, Abang tunjukin biasanya. Yang bahasa Arab itu. Langsung dari Ibnu Katsirnya udah? Iya, udah. Ibnu Katsir kitabnya juga saya, yang bahasa Indonesia juga saya tunjukin. Oh ya udah, lanjut. Ya artinya tafsir yang tadi itu mengacu dari Ibnu Tafsir, sedangkan Ibnu Tafsir sendiri tidak mengatakan ada nama Paulus di gitu kan di Jibril ya. Oh iya enggak. Seperti yang tadi dijelaskan. Iya jelas. Nah, tapi kan Bapak tahu kan biasanya ibu-ibu seperti Bu Darni ini pokoknya ada gitu, pokoknya ada, nggak peduli pokoknya ada gitu. Oh. Padahal kalau hadisnya lemah itu tidak bisa sebagai suatu dasar kepercayaan yang memang harus dipahami dalam kesejarahan di dalam kemusliman, meskipun itu dari tafsir yang tersohor begitu. Betul. Bukan tafsirnya itu Pak sebenarnya Pak. Itu mengomentari. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu mengomentari Pak. Bukan dari Ibnu Katsirnya itu. Lalu ada apa bedanya utusan dari Elohim ya Rasul, dari bedanya utusan dari Elohim itu kan Rasul, nama itu Nabi. Sedangkan utusan dari Nabi itu tadi bukan ke situ. Itu perbedaannya nih. Bukan ke situ. Maksudnya itu bukan berasal dari Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsirnya mengutip dari riwayat. Dikomentari dikomentari Pak, maksudnya ditampilkan di Ibnu Katsir terus dikomentari sama Ibnu Katsir gitu loh Pak. Oh jadi artinya Ibnu Katsir mengomentari bahwa hadis itu salah begitu, lemah kan udah ditunjukkan kan ya. Iya lemah Pak, lemah Nggak sahih Pak. Ya artinya lemah itu artinya tidak berdasar kan, atau salah sama sekali karena tertolak. Ya either rawinya terputus. Lebih senior ya. Betul. Ya paham. Karena di situ ada yang namanya juga satu yang utusan itu yang saya pahami juga itu adalah utusan itu dalam pemahaman saya. Kalau utusan Nabi itu kan sebutnya mursalun dalam mursal. Kalau di kami disebutnya uskup. Uskup adalah utusan dari Nabi, begitu. Oke. Nah, saya bingung karena ada uskup bernama Paulus, makanya saya tanyakan dari hadis tersebut. Oh, bukan. Jadi Bu Darni, saya udah kalau Bu Darni nyimak udah 3 kali nih saya jelasin nih dari Ibnu Katsir nih. Tolong jangan dibawa-bawa lagi Bu Darni ya. Ya, kalau menurut Ibu kan nggak seperti itu. Itu kan bisa aja kalian itu cara kalian untuk menghilangkan Rasul Isa Al-Masih ini tadi. Rasul Isa Al-Masih ini kan Bulus, Yohanes, Petrus, itu kan salah satu itu Rasul Isa Al-Masih. Itu dibawakan siapa tapi sih? Kalian, Dibawakan siapa itu sih tadi itu? Quran surat Dibawakan Yasin siapa? 36. Quran surat Yasin 36 Tafsirnya siapa ayat itu?
13. Ah, itu makanya Tafsirnya nanti. Nih, Ya, nantilah kalau memang itu sudah memang perkataan kalian, Bu ya Darni. terserahlah. Bu Darni, Itu loh. ini dari Quran.com nih. Ya, saya ke Quran.com nih. Ya, surat Yasin itu surat ke-36. Yasin ya. Nah, habis itu ini suratnya nih, Bu. Ibu mau ke 13 atau 14 kan? Oke, kita ke 13 dan 14. Ya, Yes. ke-14 ya. Habis itu nih kan suratnya nih, Bu. Habis itu nih ada artinya, translate-nya. Habis itu di sini ada tafsir, Bu. Ya kan? Kita klik nih tafsirnya. Ini tafsirnya nih, Bu. Habis itu Ibu bilang dari Ibnu Katsir kan? Ini Ibnu Katsirnya nih, ininya apa namanya tafsirnya. Nah, di sini Bu disebutnya sadik, syaduk, syalum ibuku sayang. Oh enggak Bang Jibril. Di mana saya menghilangkan tuh di mana? Dia minta dari Kemenak. Betul kan Bu Darni? Ibu minta dari Kemenak kan? Iya dia ngambil dari situ Bang Jibril, dari Kemenak itu. Coba dibuka aja, di situ ada. Oke. Ini sama persis yang tadi saya bilang ke Pak Eso. Kalau memang udah mau maksain, paksain aja, bodo amat, paksain gitu. Matikan aku, Bang Jibril. Kalau memang memang tidak itu yang kalian inginkan, tapi kalian sengaja menggantikannya supaya kok saya ganti? Gimana saya ganti? Contoh, itulah tafsir, itulah juga pemikiran kami. Sementara Rasul Isa Al-Masih itu ada 3. Yang setauku itu Rasul Isa itu kan serupanya Isa dengan Yesus. Isa itu bahasa Arab dan Yesus itu adalah bahasa Yunaninya kan gitu. Nah, tetapi ada ini yang mengarang cerita ini. Kita nggak tahu siapa yang mengarang ini. Setauku yang permulaan kedatangannya Isa Al-Masih itu Alkitab dulu, ya kan? Di Alkitab dulu itu sejarahnya itu. Baru 600 tahun kemudian baru ada Al-Qur'an. Enggak dong, Bu. Nah, 200 tahun dong, Bu. 200 tahun. Setelah taruhlah 200, setelah 200 tahun kok bisa Rasul Isa itu diganti dengan si Sidik tadi atau siapa tadi? Si Sadik. Siapa? Yang dibilang Bang Jibril tadi yang 3 itu yang ditafsir. Kalau di Quran yang itu ditafsir ini nggak menceritakan soal Nabi Isa, Bu. Sidik, Saduk, Shalum itu, dan yang kalau Ibu pun mau percaya ada Yohana dan Paulus itu itu bukan murid Yesus, ibuku. Jadi yang di Quran surah Yasin yang 3 rasul ini siapa? Siapa itu namanya? Ini ada diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikirim oleh ini rasul Allah, bukan rasul Yesus, Ibu. Bacamin di situ ada 3 rasul kan gitu. Iya nih saya baca lagi ya. Nih, ini Rasulullah, Ibu, bukan Rasul Isa. Jangan dong, hati-hati loh, hukum ke-9. Iya, ini saya tunjukin, Bu. Saya juga nggak mau bohong, saya tunjukin sama Ibu. Coba. Nih, saya bacain ya. Ini Yasin. Abis itu nih Tafsir Ibnu Katsir juz 22 halaman 634. Nih ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas, Ka'ab al-Habzar dan Wahid bin Mutabair berkata, yaitu kota Antokia. Rajanya dikenal dengan penyembah berhala. Lalu Allah Ta'ala mengutus kepadanya 3 orang rasul. Jadi yang mengutus itu Allah, Bu, bukan Isa. Jadi 3 rasul ini 3 rasul Allah, bukan 3 rasul Isa, Ibu. Di Antioquia itu ya, di Antioquia ya. Di Antioquia, iya. Rasul Allah di Antioquia tadi. Di mana saya bohongnya coba, Bu? Nih, Sadik, Syaduk, Shalom. Di mana saya udah bohongnya coba? Saduk, Shalom. Nih, Sadik, Syaduk, Shalom. Shalom. Oke. Itulah di tafsir ya kan? Itu tafsir ini tadi ya. Nah, kalau memang itu yang kalian katakan di tafsir seperti itu, bukan saya yang mengatakan, saya cuma bacain loh buat Ibu. Iya, membaca itu tafsir. Iya. Kalau tafsir itu mengatakan Sadik, Saduk, Shalom, sementara rasul yang di Quran surat Yasin itu kan nggak ditulis itu kan? Ini itu, nggak ditulis. Ini surat Yasin, Bu. Ini jadi, surat Yasin. Itu kan ya sekarang yang di sini yang di Quran surah Yasin itu namanya nggak dibuat kan? Nggak ditulis di ayatin, nggak ditulis. Hanya itu tadi ditafsir, itu tafsiran di sana kan? Di tafsiran Ibnu Katsir.
Aku mau minta Quran surat itu tadi 36 ayat 13 dan 14. Kenapa nggak ditulis di situ nama Rasul itu? Kenapa di sini nggak ditulis? Kenapa di Al-Qur'annya nggak ditulis namanya? Iya, di Quran surat Yasin. Iya, nanti kalau ketemu Allah saya tanya, Bu. Itu harus. Iya, namanya juga perumpamaan, Bu. Coba dibaca itu kan perumpamaan itu. Nih, dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Saya izin ganti, boleh Bang Egel ya? Bu Darni, siapa yang mewajibkan di situ harus Ibu mau nuntut nama Rasulnya disebut di Alkitabnya, sementara di Alkitab Ibu ketemu malaikat diciptakan aja belum? Kok sudah ada ayatnya ini? Dengar. Mana? Wahyu 5 ayat 11 sampai 11. Maka aku melihat 11. Wahyu 5 11 nomor sampai 14. Sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat. Suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmah dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semuanya ada di dalamnya berkata, bagi dia yang di ini mana, Bu? Mana diciptakan? Malaikat. Tunggu dulu. Malaikat. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Yang dicari bukan kata malaikat, yang dicari di mana malaikat diciptakan. Iya, tunggu dulu. Kalau kata malaikat banyak dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa. Hasil nyuplek dari punya orang. Beribu-ribu. Enggak loh, tunggu dulu Pak. Ternyata di dalam wahyu ini berlaksa-laksa malaikat-malaikat Allah untuk memuji, menyembahnya. Dan mana itu? Ibu orang ini nggak ada. Ini katanya dengan suara nyaring. Ada. Ayat yang lain, Ibrani 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat 8. Oke, siap. Bentar, satu-satu. Saya lompat-lompat ini. Ibu berapa tadi? Yang kedua? Tunggu, di sini menyimpulkan di sana malaikat itu menyembah, memuji, bersukacita dalam pekerjaan Tuhan. Di mana? Yang ditanya menciptakan. Di mana yang jelas, Ibu? Iya, yang jelas ada dong pendamping Allah itu, ada semua malaikat-malaikatnya berlaksa-laksa. Yang diciptakan mana yang diciptakan? Oh Bapak, di dalam Alkitab nggak ada ditulis secara spesifik Allah menciptakan. Iya, berarti Tuhanmu nggak menciptakan malaikat. Terus mau nuntut Al-Quran ada nama, gimana sih? Ibu malaikat yang penting begini aja nggak diciptain? Kalau ini kita nggak tahu nih. Kalau ini sudah pendampingnya. Ini semua harus ada berada di sisi sesuai dengan dalil Wahyu. Doang mana nyiptain? Saya juga bisa dampingin Ibu sekarang, tapi kan bukan saya yang nyiptain Ibu. Jadi tadi di Quran surat Yasin tadi nggak ada namanya, memang itu perumpamaan. Ada nama. Kenapa itu perumpamaan? Itu nggak disembunyikan, itu perumpamaan. Nah, sekarang malaikat Bu, malaikat di atas manusia kan? Malaikat itu diciptainnya di mana di Alkitab Ibu, di Biblos Ibu? Bang Jibril, seandainya nanti di Quran surat itu memang betul-betul ada Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, kayak mana kalian? Coba. Iya, nggak ngerubah iman saya juga, Bu. Nggak ngerubah iman saya juga, tapi kalau Tuhan Ibu tidak menciptakan malaikat, itu mengganggu iman, karena Tuhannya berarti nggak maha pencipta dong. Yang jelas malaikat-malaikat itu berlaksa-laksa beribu-ribu mendampingi Allah. Mau ada 4 juta juga kalau bukan Tuhan Ibu yang nyiptain gimana, Bu? Jadi siapa yang menciptakan itu kalau nggak Allah? Mana itu mananya di mana di Biblos itu diceritakan Tuhan menciptakan, Tuhan Ibu menciptakan malaikat. Bang Jibril, karena masa penciptaan sewaktu penciptaan pertama sampai ke-6 itu penciptaan malaikat dunia. Itu sudah terdahulu, udah ribuan tahun malaikat itu sudah hadir, sudah ada bersama-sama dengan Allah berlaksa-laksa di surga. Oh, berarti Alfa dan Omega juga. Ya itu nanti. Berarti Alfa dan Omega juga. Kalau iblis di Ibu kan dari malaikat, berarti iblisnya Alfa dan Omega juga. Yang jelas malaikat berlaksa-laksa mendampingi Allah di surga. Nah, iya, sekarang berarti iblisnya Ibu Alfa dan Omega juga ya? Kenapa di dalam penciptaan? Ini nggak fokus nih. Tunggulah. Bu, berarti iblis Ibu Alfa dan Omega juga? Tidak Alfa Omega dia kan bersama dengan Allah. Iya, Alfa dan Omega juga dong, nggak ada awalan, nggak diciptakan kan?
tentu Allah membuat mereka kan. Iya, di Cuman mana? inilah yang, iya, ini dalilnya belum dapatku tentang penciptaan. Tetapi yang jelas bahwasanya berlaksa-laksa malaikat itu mendampingi Allah itu sendiri. Laksa-laksa nih Nah. makanan di Kuala Tak Lumpur terhitung. nih. Jadi lapar saya nih. Tak. Berlaksa-laksa. Enggak, tapi serius dia. Bu. Ini berarti malaikat nggak diciptakan ya di agama Ibu ya? Aku belum berani bilang nggak diciptakan karena belum dapat ayatnya. Hanya ada banyak tertulis malaikat di dalam Alkitab, malah mendampingi, malah utusan oleh Allah itu sendirilah malaikat itu yang datang ke bumi untuk Iya, mau berbicara jumlahnya 70 kepada juta manusia juga itu. Bu. Mau jumlahnya Aduh. malaikatnya 70 juta juga kalau nggak diciptakan, berarti iblis itu alfa dan omega juga. Itu mengganggu iman. nggak ada dicatat alfa Dan omega. berarti Tuhannya Iya. Ibu nggak maha pencipta. Kenapa enggak? Maha pencipta itu kan definisi maha pencipta itu kan menciptakan segalanya Bu. Iya, Kalau dia nggak menciptakan, kalau dia nggak menciptakan malaikat, berarti ada kuasa lain yang menciptakan malaikat. Tapi Berarti nggak maha, diterangkan di maha dalam- pencipta Tuhan Ibu. Iya, diterangkan di dalam pendapat di dalam kekristenan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah, tapi nanti Iya, ku di cari mana ayat itu? dalilnya. Oh, Ya iya. sekarang belum ku dapat, ya kan? Oke, Aku iya. menguatkan Iya. bahwasanya malaikat itu berlaksa-laksa sekarang mendampingi Iya, Allah mau di itu surga. tadi yang saya bilang mau 70 juta juga nggak, tugasku- kalau nggak diciptakan Iya. nggak ada relevansinya. Itu masih asumsi itu. Tugasku mencari nanti, Ya, mencari cari. nanti di mana ayatnya. Nanti Ibu dapat. tadi ketika bertanya tentang Quran, di mana malaikat diciptakan dalam Quran, langsung kasih ayat. Ada. Jebret, ya, Iya. langsung Oke, ada ayat ayatnya. satu. Oke, mantap. Itu mantap, nggak apa-apa. Nah iya, Mantap, mana ya nih? kan? Masa kalah sama Quran kitabmu? Ayo, Nah, mana? sekarang kenapa tidak ditulis nama yang 3 rasul itu tadi? Ah, itu Tapi Perumpamaan. kalaupun perumpamaan. itu perumpamaan. Aduh, Coba Itu dibaca perumpamaan. ayatnya itu. Itu perumpamaan dan kalaupun Coba, itu baca. ada, itu ciptaan Allah. Sementara Bang Jibril, malaikat Ibu baca kan dulu. ciptaan. Bang Jibril, baca dulu Quran surah Iya. Yasin 36 ayat 13 dan 14 dengan Oke. dengan jelas. Oke, Adakah bismillahirrahmanirrahim. perumpamaan? Izin tanya Wah, boleh nggak? ada. Izin tanya Kata boleh siapa nggak enggak komputer ya? nih? Boleh nggak? Boleh. Satu aja. Tuh, boleh Bang. Saya mau Ardian turun sayang setelah ini. ganteng. Boleh nggak? Satu aja. Boleh. Apa Siapa itu? yang mewajibkan di Quran harus tertulis 3 orang itu? Siapa yang mewajibkan di Quran harus ada namanya? Yang mewajibkan siapa, Bu? Yang mengawajibkan begini supaya umat itu Enggak, tidak saya enggak bingung. tanya supaya. Kalau pertanyaan saya gini Bu. Kalau pertanyaan saya untuk Siapa apa? Ya supaya itu masuk akal lah. Pertanyaan saya siapa? Siapa itu merujuk kepada sebuah tempat atau sebuah nama, Bu? Siapa apa tadi? Siapa yang Enggak. Dengerin dulu. Pertanyaanmu, Dengerin dulu. Iya. Siapa itu merujuk kepada sebuah tempat atau nama? merujuk kepada nama itu sendiri. Kenapa Nama, ditulis di situ? oke, Ada nama 3. ya. Dengar, Nama ya. ada Oke, 3 rasul katanya. Dengerin Bu. Siapa yang mewajibkan nama ketiga utusan itu harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan itu, Bu? Mewajibkan. Siapa yang mewajibkan nama Nama ketiga rasul itu tadi yang ibu ketiga minta rasul itu, yang ibu minta ada itu harus ada di Quran. Siapa ada di yang Quran. mewajibkan? di Quran. Iya, yang mewajibkan karena gini loh. di situ Dengerin dengar dulu. Di situ ada Kalau 3 pertanyaan rasul. saya kenapa? Jawabnya karena kalau pertanyaan saya apa, nah itu baru. Tapi kalau pertanyaan saya siapa, berarti orang kan, nama kan. Nah, saya minta nama orang atau nama subjek yang mewajibkan bahwasanya ketiga nama utusan itu harus ada di Quran. Siapa namanya? Nama orang tersebut siapa? Nggak ada. Nama orang itu adalah seluruh umat manusia yang hendak mengingintahukan bahwa 3 rasul itu Ya, ada 3 siapa jumlahnya. yang mewajibkan siapa? 3 jumlahnya. Siapa? Namanya siapa? Saya dong sebagai manusia Oh, harus tahu siapa berarti- itu. Berarti Budarni ini firman Allah. Bukan firman Allah, tapi aku ingin tahu firman Allah itu. Enggak. Budarni ini firman Allah bukan? Aku termasuk firman Allah, maka aku jadi manusia. Oh, berarti Budarni termasuk Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an aku, tetapi aku Ya, itu adalah tadi kan firman dibahas Allah. Quran, yang dibahas kan tadi Quran. Pertanyaan Yes. saya, Quran itu kan firman Allah, betul? Ya.
Oh, itu menurut kalian kan? Iya, menurut kami. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang mewajibkan ketiga nama itu harus ada di Quran? Siapa yang mewajibkan? Supaya manusia saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tidak bingung, tidak saya bingung. Nggak tanya itu. Saya nggak tanya Masa itu. ada Pertanyaan saya, siapa? Tiga itu adakah ada jumlahnya kan Bang Andi? Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya siapa yang mau tanya itu. Loh, aku mau tanya itu. Pertanyaan tiga saya itu kan ada jumlahnya aja. Saya kan satu pertanyaan aja. Pertanyaan saya Bu, siapa nama orang yang mewajibkan nama ketiga utusan tadi harus ada di Quran? Siapa orangnya yang mewajibkan orangnya itu? Termasuk ini Ibu Darni ingin tahu siapa ketiga berarti orang Ibu Darni mewajibkan tulisan itu harus ada di Quran gitu? Iya dong, harus ada ya karena sudah, ada jumlahnya 3 gitu ya sudah, berarti Ibu Darni tulis aja di Quran, kan beres kan? Loh, saya kan memang datang dari kekristenan. Buku iya, itu adalah di Quran. Iya, kan saya buktinya kalian kenapa membahas Alkitab kami? Bu, dengerin itu nggak masuk kenapa dalam kalian konteks obrak-abrik Alkitab kami? Masuk di konteks. Ngomong sendiri. Pertanyaan saya, siapa yang mewajibkan? Terus kemudian kalau Bu Darni mewajibkan itu, apa otoritas Ibu? Ya supaya aku tahu bahwasanya yang 3 rasul itu ada jumlahnya. Ditanya apa otoritasnya? Iya dong. Bu, dengerin. Pertanyaan saya, apa otoritas Bu Darni? Kok supaya? Loh, Ibu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ngerti nggak Bu? Kalau saya tanya Ibu mau kemana, berarti Ibu jawabnya tempat. Kalau saya tanya siapa, berarti jawabnya subjek. Paham nggak? Kalau saya tanya apa, berarti Ibu jawabnya objek. Ibu paham nggak kalimat begitu? Paham nggak? Paham nggak Bu? Bu, paham nggak? Jangan-jangan Ibu nggak paham bahasa Indonesia ya? Bu, oi. Mute aku. Wow. Loh, Ibu ngomong terus soalnya dari tadi. Ibu paham nggak yang saya sampaikan? Iya, kau terlalu apa? Terlalu paham? Enggak. Bahasamu bahasa membuat orang bingung. Itu dia. Bukan membuat Ibu bingung karena Ibu nggak belajar, betul? Bukan nggak belajar. Kalian berarti belajar, mau membingungkan aku. Berarti belajar bahasa Indonesia kan Ibu? Justru karena aku belajar. Indonesia kan? Enggak belajar, Ibu belajar bahasa Indonesia kan? Berarti Ardian saya nggak tahu bahasa Indonesia. Udah dibilang ada 3 rasul. Harus tahu bahasa Indonesia mana yang nggak tahu 3 rasul. Ngomong terus, jawab dulu. Ibu belajar bahasa Indonesia kan? Belajar. Ibu belajar, oke. Ya. Kalau Ibu belajar, kalau ada orang tanya kemana, Ibu jawabnya itu merujuk kepada sebuah nama atau merujuk kepada sebuah tempat. Jawab. Tempat dong. Tempat. Nah, kalau saya tanya umurnya berapa, berarti merujuk kepada sebuah angka atau merujuk kepada sebuah makanan? Umur dong. Umur itu angka atau makanan? Angka. Oke, kalau saya tanya siapa, merujuk kepada sebuah subjek atau objek? Subjeknya lah. Yakin? Yakin dong. Subjek berarti ya? Ya. Oke, yang saya tanyakan adalah subjek. Siapa yang mewajibkan ketiga utusan nama itu tadi harus ada di Quran? Siapa nama orang tersebut? Ya, udah, aku jawab ya. Karena aku kan nggak usah pakai panjang-panjang. Iya, tapi yang bertanya itu, yang bertanya ini kan orang lain. Oh, yang bertanya ini kan orang lain. Sebutkan satu nama. Darni Simatupang. Oke. Apa otoritas Darni Simatupang sehingga harus merubah isi Quran? Bukan merubah, tetapi karena di sana dikatakan ada 3 rasul. Jadi si Bu Darni ingin tahu nama yang ketiga itu. Kalau Allah tidak menyebutkan, kemudian Bu Darni meminta ada di situ, berarti dirubah atau enggak itu? Berarti Allah itu menipu manusia dong kalau begitu. Kok menipu? Ini bukan nggak mau disebutkan namanya. Harus dikasih tahu namanya. Ini bukan harus dikasih tahu. Berarti Ibu memaksa harus dikasih tahu. Oke, baik, kalau saya tanya balik bisa jawab. Harus dipaksa Tuhan. Baik. Sekarang saya tanya balik. Siapa nama Bapak Paulus? Jawab. Siapa? Jawab. Siapa nama Bapak Paulus? Coba jawab.
Dibuka mute-nya. Makanya jangan dimati-matikan. Siapa nama Bapak Paulus? Ibu ngoceh terus soalnya. Siapa nama Bapak Paulus? Ya, tidak ada dicatat di dalam Loh, berarti Tuhanmu bohong. Bohong, ya, penipu. terserah. Tuhanmu penipu. Sama Tuhan kita sama-sama penipu. Tuhanmu penipu, dasar penipu. Mampus. Mampus, gak ada juga kan? Mampus. Tuhanmu pembohong, penipu. Mampus. Gimana? Bisa buka mute rumahnya? Bisa buka mute? Ardiansa. Bisa buka mute rupanya. Bisa. Bisa rupanya buka mute. Ini namanya bisa nggak buka mute? Coba. Ini nggak diskusi. Makanya jangan ngeyel kalau udah dijawab. Lah lo. Coba. Penipu Tuhanmu, mau hujat-hujatan sama saya? Mau rupanya? Sama Tuhan kita penipu. Mau hujat-hujatan rupanya sama saya? Tuhanmu pun penipu. Penipu Tuhanmu. Tuhanmu penipu juga. Penipu. Tuhanmu penipu juga. Jadi bangkai. Sama. Jadi bangkai. Lukas 24 ayat 3. Hidup kembali. Bangkai Tuhan Yesus, mampus. Hidup kembali. Mampus. Gak bisa buka mute. Mampus. Gak bisa buka mute. Buka mute-nya. Hidup kembali. Mampus. Hidup kembali. Mampus. Hidup kembali. Bisa rupanya ngomong. Bisa ngomong. Hidup kembali. Bisa ngomong rupanya. Tuhanku hidup kembali. Yang Tuhannya jadi Tuhanku hidup kembali. Yang Tuhannya jadi Tuhanku hidup kembali. Ya, bangkai kan tapi. Tuhanku nggak jadi bangkai kan? Iya, pernah jadi bangkai. Tuhanku nggak di. Iya, pernah jadi bangkai. Tuhanku hidup. Tuhanku hidup. Bisa rupanya ngomong. Bisa rupanya hidup. Bisa buka mute. Hidup. Bisa buka mute rupanya. Mampus ke neraka, mampus. Bisa ngomong rupanya. Coba ngomong Bu Darni. Bu, ngomong Bu. Dasar wanita tua. Dasar. Udah dijelasin. Nggak ada tulisannya gitu, Allah nggak menjelaskan di situ, masih ngeyel aja. Giliran tanya balik nggak ada. Oh dasar, gua kepret juga lu. Mampus, ngeyel aja terus. Mana dia tuh? Mana dia? Makan neraka. Ayo, mau saya baptis online rumahnya? Coba minta naik lagi, saya baptis online. Dasar perempuan. Gak ada harga dirinya, ngomel aja udah dijawab. Dia minta naik lagi Bang Ardi. Ya udah, sini aku yang naikin. Aku yang naikin aja. Izin sedikit, izin. lagi ya. Izin. Mampus. Kenapa? Bentar, Bu. Saya mampus. Baptis online. Mampus. Ayo. Ngeyel aja bilang. Tahu kenapa aku emosi? Karena dia bilang Allah penipu. Padahal saya tadi nggak pernah kan bilang dia Tuhannya penipu kan? Dengar nggak Bunda Nora tadi? Bilang dia Tuhan kami, Tuhan umat Islam penipu. Dengar nggak? Itu yang bikin aku emosi. Kalau aku yang dituduh penipu, dihujat, dibloon-bloonkan, gak apa-apa. Tapi ketika Allah yang kau tuduh penipu, mampus. Makan tuh. Makan neraka itu. Mampus. Giliran ditanya balik nama Bapak Paulus siapa, nggak bisa jawab. Giliran tanya ke Quran udah dijawab, nggak ada di situ, nggak disebut nama, masih ngeyel aja. Dasar perempuan sandal kau. Dasar kau. Ayo, berani naik lagi. Berani rupanya kau naik. Berani, coba sini. Setampol bibimu. Aku ini emosi kalau Allah disebut penipu. Aku dari tadi nggak pernah emosi kok. Ini naik lagi nih. Ayo, mau ngomong apa? Mampus. Turun lagi.
Bang Zuma udah aktif. Assalamualaikum Gurunda. Belum ya? Ayo minta naik lagi, ayo. Bu Darni, naik lagi Bu Darni. Nanti saya turunkan lagi. Gak apa-apa. Ayo. Itu Bu Rence tuh Kristen ya? Sekedar naik lagi dia. Gak apa-apa. Bu Rence tuh Kristen ya, Bang Ardi ya. Saya mute lagi. Yang mana Bu Rence itu, Bunda? Di atas Bang Ardi. Oh ini. Bisa ngomong rupanya. Minta maaf nggak? Minta maaf. Tai sama kau Wardiansa, tai sama kau. Mampus. Disuruh minta maaf kok. Udahlah bilang Tuhan kami penipu matamu. Bilang seenaknya udelnya sendiri. Mampus udah baptis online. Coba teman-teman muslim di bawah, siapa yang nggak emosi ketika Allah dibilang penipu? Coba, ada nggak teman-teman muslim di bawah yang nggak emosi? Coba saya tanya, ada nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang nggak emosi? Coba di bawah. Ayo. Waalaikumsalam. Lanjutlah, silakan. Bunda Nora, boleh nggak nimbrung pembahasan tadi, kalau boleh? Bunda Nora, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menyampaikan pendapat boleh nggak? Saya izin dulu nih ke host. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Hijab. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Hijab. Saya kebetulan satu daerah sama Bunda Rahma ya. Saya orang Makassar, Bun. Saya coba untuk bernarasi terkait dengan tadi ya, surah Yasin tadi. Di sini setidaknya saya menyampaikan dua pendapat saya ya. Yang pertama terkait dengan tafsir Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir ini memasukkan kalimat menyebutkan nama tiga rasul itu bukan pendapat beliau ya, tapi beliau mengutip pendapat Syu'ab al-Jabai. Ya, al-Jabai. Jadi di dalam pendapat dia itu tiga rasul yang disebut itu adalah Sam'un, Yuhanna dan Bulur ya. Bulur mereka dikirim. Bulus ya. Kok Bulur? Mereka dikirim ke Antakya. Nah, kalau kita cek di kitab Dr. Ramzi Na'na'ah, beliau mengatakan bahwa perawi yang sering meriwayatkan cerita Syu'aib ini adalah seorang perawi yang sering menceritakan kisah-kisah Israiliyat ya, cerita-cerita ahli kitab. Nah, dalam ilmu rijal atau ilmu periwayat hadis, Syu'aib ini nama aslinya adalah Syu'aib al-Aswad al-Jabai. Dia ini menurut para perawi hadis itu sepakat dia ini adalah seorang yang kata-katanya itu matruk. Matruk itu berarti jatuh atau tidak bermanfaat. Kalau dalam mustalahul hadis dia itu adalah seorang pendusta. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani sama Az-Zahabi. Jadi dia ini adalah seorang pendusta. Jadi perkataan Syu'aib ini yang memasukkan tiga nama rasul itu adalah wajib ditolak oleh kaum muslimin ya, karena dia termasuk seorang manusia yang dia itu suka berdusta, dan dalam periwayatan hadis itu pendusta tidak boleh diterima periwayatan hadisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan tahu ya, Paulus itu adalah seorang Herodian pagan ya. Bagaimana mungkin seorang Herodian pagan, penyembah pagan,
menyeru kepada mentauhidkan Allah gitu. Karena sepemahaman kita ketika Allah mengutus Rasul itu kan tugasnya satu ya, meminta kepada manusia agar manusia itu mentauhidkan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba seorang Paulus yang mengajarkan Trinitas, menyembah kepada manusia, diutus oleh Allah ya untuk mengajarkan tauhid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bu Darni tadi ya. Bu Darni tadi harusnya kalau kekeh bahwa Al-Quran itu menyebutkan nama Paulus yang menurut dia itu berarti Al-Quran mengakui kerasulan Paulus, berarti konsekuensinya Bu Darni harus beriman kepada Al-Quran. Benar nggak? Gitu. Karena kalau dia meyakini Paulus sebagai Rasul, berarti dia harus meyakini sumber yang mengabarkannya itu, yaitu Islam. Nah, kalau dia meyakini Al-Quran, maka berarti dia harus meyakini firman-firman Allah, termasuk misalkan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka tertolak. Nah, berarti ketika dia mengambil Kristen sebagai agama, maka oleh Al-Quran itu tertolak gitu. Jadi banyak konsekuensinya kalau kemudian Kristen ini memaksa Paulus itu diakui kerasulannya di dalam Al-Quran gitu. Mungkin ini begini, udah dijelaskan, udah dijelaskan tadi di sini di Ibnu Katsir ini loh, di Al-Bidayah wa Nihayah. Mana ya? Ini loh. Ini Al-Bidayah wa Nihayah. Sudah dijelaskan. Wakada qala Ibnu Juraij, dan berkatalah Ibnu Juraij an Wahab bin Sulaiman, dari Wahab bin Sulaiman. Mana ini? An Syu'aib al-Jabai. Nah ini kan ada Syu'aib al-Jabai. Kana ismu ar-Rasulain al-awalin, ada 3 utusan yang kedua Syam'un wa Yuhana wa ismu, mana ini nggak kelihatan, ntar ya. Nah ini wa ismu salisu Bulus, dan nama yang ketiga adalah Bulus. Wal qaryata Antokia, dari kotanya atau dari kampungnya Antokia. Wahadal qawlu dhaifun jiddan, dan perkataan tersebut dhaif, sangat-sangat dhaif. Gampang ini. Udah dijelaskan kok ngeyel lah lu. Heran saya, apalagi bilang Allah penipu. Saya makan kamu, saya nggak peduli siapa, wanita atau janda pirang, nggak ngurus. Saya jadikan teh celup, mampus. Nah, lanjut, silakan teman-teman. Ini suara saya enggak. Ini memang yang lagi apa? Ya, pecinta, ada yang mau disampaikan pecinta? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, jadi tujuan naik mau ngapain, Bang? Ya udah, saya nanya nih. Nanya sama siapa, Bang? Ntar dulu, mau mikirin nanya apa ini? Mikir. Lucu banget. Enggak, tujuan Abang mau naik ke sini apa? Kan dari tadi mau minta naik, dinaikkan. Tujuannya ngapain gitu loh? Nonton. Ya kalau nonton di bawah aja loh, Bang. Di sini kan kita kan diskusi, jadi kita utamakan Kristen yang naik. Mampus toh. Bu Rence, monitor Bu Rence, dibuka mute-nya Bu Rence. Bu Rence, ya oke. Ya, tadi kan kita terputus ya, Yesus tidak ada kuasa ya. Bu Rence mengatakan Yesus ada kuasa. Iya benar Mbak. Ah iya, ya silakan Bu Rence. Tadi kan dipotong sama Bu Darni tadi. Silakan. Saya bisa jelaskan sedikit. Bunda Nora, Mungkin... aku izin turun dulu ya. Aku masih emosi. Aku mau makan bakso yang pedas dulu biar nggak emosi. Ya. Ya, aku nggak bisa kalau Tuhanku dibilang penipu. Bang Ardi. Kalau ada di depan saya tampar itu.
Ya, thank you ya, mohon maaf. Mohon maaf loh ya, jadi kacau teman-teman, mohon maaf jadi kacau. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udahlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Kak Rence. Kak Rence. Ya, terima kasih ya. Saya juga sudah mendengarkan sedikit di room ini. Jadi ada sedikit saya dengar pemasukannya. Saya akan menjelaskan Yesus itu punya kuasa. Saya ambil satu contoh di tokoh kami, Alkitab kami seperti Daud ya. Daud punya kuasa bisa melawan Goliat. Goliat itu adalah raksasa. Sementara Daud itu tidak kuat untuk melawan raksasa ya, makanya dia punya kuasa bisa melawan Goliat. Jadi Tuhan mempercayakan kuasa itu bagi Daud supaya Goliat itu bisa dimusnahkan, bisa dikalahkan begitu. Oke. Terus siapa lagi yang punya kuasa? Kan tadi Mbak Nora sudah membilangkan satu contoh kuasa. Saya sudah menjelaskan kuasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Daud. Kenapa Daud dipercayakan kuasa? Berarti Daud mendapatkan kuasa itu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Rence. Jadi emang sebentar. Emang pada waktu zamannya Daud itu sudah ada Yesus. Pokoknya Yesus itu itulah 4 tokoh di Alkitab. Jangan pokoknya Kak, kita di sini ngomong pakai data Kak. Kalau pakai pokoknya, saya juga bisa bilang dong pokoknya Yesus nggak kuasa. Tapi kami kalau bilang pokoknya Yesus nggak kuasa ada dalilnya. Nah, ini Kak Rence bisa buktikan bahwa pada waktu Yesus, pada waktu zaman Daud itu udah ada Yesus. Pada zaman itu Daud itu belum ada, tapi ketika Tuhan percayakan Daud itu. Oke, jadi di mana keberadaan Yesus? Keberadaan Yesus di hati kita, Mbak. Di hati kita. Maksud saya begini, waktu Daud ada, keberadaan Yesus di mana? Bukankah dia Tuhan? Daud itu bukan Tuhan. Daud itu adalah maksud saya waktu keberadaan Daud, Yesus itu di mana? Bukankah Yesus ini, maksud saya Yesus bukan dia tuh merujuk kepada Daud. Bukankah Yesus itu Tuhan? Yesus itulah Tuhan yang kami sembah. Dia sejak kapan jadi Tuhan kalau kayak gitu? Sudah zaman dulu lahir, kami sudah lahir. Tuhan Yesus ada. Bunda Nora izin turun ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sejak kapan adanya? Ya sejak Tuhan sudah zaman Masehi. Zaman Masehi. Jadi pada waktu diciptakannya langit dengan bumi ini yang menciptakan siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus yang menciptakan langit dan bumi di kejadian itu. Jadi sejak kapan Yesus ada gitu loh? Waktu zaman Yunani, di zaman Yunani Masehi itu Tuhan Yesus sudah ada. Di zaman Yunani itu pada zaman tahun berapa itu Kak Rence? Kak Rence, silakan dibuka. Zaman Yunani itu pada waktu zaman tahun berapa? Abad keberapa itu? Jangan tahun dah. Abad keberapa? Kenapa Mbak? Itu abad keberapa? Abad keberapa? Zaman Yunani itu ya kan gini Mbak, kita gak usah memperdebatkan. Mbak bilang sama saya kuasa sama mujizat itu, saya bilang sama atau tidak, saya jawab sama. Iya. Kuasa itu seperti apa? Daud kan diberi kuasa oleh Tuhannya. Musa diberi kuasa oleh Tuhannya. Rudi tolong di mute kamu Rudi. Kamu masuk biasa, kamu gak mau mute. Ini mute. Kamu Kak, si Rudi. Itu si Rudi itu begitu, kalau masuk ke room saya itu nggak bisa kalau nggak apa dia. Ya. Iya, Yesus diberikan Nabi Musa diberikan kuasa oleh Tuhan. Daud diberikan kuasa. Nabi Nuh diberikan kuasa dengan bisa membuat suatu bahtera.
Terus Nabi Elias diberikan kuasa, dia bisa membangkitkan orang mati. Yesus demikian juga diberikan kuasa, bisa membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 4.000 orang. Ini masalahnya dia diberi kuasa oleh Tuhan yang menciptakan mereka. Apakah mungkin Tuhan menerima kuasa dari Tuhan? Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan? Ya, bukankah Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan kami. Allah Bapa siapa? Allah Bapa adalah Putra dan Roh Kudus, itu seperti Allah Tritunggal kami itu. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Yesus ada juru selamat kami, penyelamat Tuhan kami. bukan? Iya Tuhan, bagi kami Tuhan. Oke, Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu ya seperti Roh Kudus itu seperti malaikat gitu, Roh Kudus. Dia Tuhan bukan? Sama kami Roh Kudus, malaikat, Tuhan Yesus itu sama bagi kami. Oke, jadi berapa Tuhannya Kak Rence? Tuhan kami cuma satu, Mbak, yang menyelamatkan kami itu Yesus juru selamat. Jadi siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Segala kuasa di langit dan di bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Siapa yang memberi kuasa? Yang memberi kuasa itu ya Tuhan. Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus lah, Mbak. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Gini aja lah, Mbak. Tanya aja saya, tanya nih sini. Bukan saya mau ini daripada berlarut-larut ya. Jangan ngomong Anda kayak begitu. Biarkan Kak Rence. Jangan Anda memotong seolah-olah Anda lebih pintar daripada Kak Rence. Jangan. Ya biarkan dulu dia ngomong. Anda baru masuk, Anda memotong dia, itu bagi saya itu tidak baik. Jangan begitu dong. Itu salah. Ya udah. Cuman saya, ya biarkan aja dia ngomong dulu, Kak Bang Melki. Nanti kalau sudah dia bilang, ayo saudara seiman saya, kalau ada yang mau menambahkan membantu nggak apa-apa. Nah sekarang begini loh, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Yesus menerima kuasa dari Tuhan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus sendiri yang memberi kuasa. Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Yesus memberi kuasa kepada Yesus, salah. Jadi yang memberi kuasa itu adalah Tuhan Yesus bagi kami. Sekarang kuasa yang diterima oleh Yesus ini dari mana? Segala kuasa dan di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus menerima kuasa loh. Yesus memberikan kuasa itu ya mukjizat. Enggak, saya bertanya, Yesus menerima kuasa dari siapa? Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Ya Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Ya iyalah, Yesus kepada Yesus lah. Jadi ini ada dua Yesus ya? Ada dua Yesus ya? Yesus itu cuma satu bagi kami, Mbak. Yesus satu, tetapi Yesus menerima kuasa dari Yesus. Jadi berapa Yesus di situ, Kak Rence? Yesus cuma satu, Mbak. Iya, jadi Yesus menerima kuasa dari mana? Dari Allah. Allah ini siapa? Bukan Yesus. Yesus. Berarti Yesus menerima kuasa dari Yesus dong? Iya, seperti itulah. Jadi Tuhannya Kak Rence ada berapa? Tuhan saya cuma satu, ya Tuhan Yesus.